Di epilog 3 ini menceritakan tentang kerajaan Dayan yang dipimpin oleh Kaisar Yankun dan juga Putri Jing'an atau Putri Zhou Chun'er, yang mana Zhou Chun'er menyamar sebagai tabib istana yang bernama Xu Qiang Shifu. Dan di epilog 3 ini ceritanya akan berakhir di akhir cerita menceritakan tentang kerajaan Qinghai yang menceritakan putri kedua mereka. Oke teman-teman, silahkan mendengarkan cerita ini sampai akhir ya, karena hari ini ceritanya tamat. Kereta kuda itu menembus beberapa lorong yang berliku, lalu berhenti di luar gerbang Jingyang. Di depan terdapat hutan yang lebat, ranting dan daunnya rimbun, hampir menutupi separuh angkasa. Bahkan sinar mentari pun tertahan di luarnya. Sebuah tangan yang putih bersih mencengkram kerah mantel, menyingkap tirai kereta. Sinar mentari menyinari dahinya. Angin meniup rambut di pelipisnya, memperlihatkan dahinya bagai salju senja yang melayang ke puncak gunung, begitu putih hingga seakan tembus pandang. Dari kulitnya, sebuah perasaan dingin menembus keluar, membuat segala sesuatu di sekelilingnya menjadi dingin. Sudut-sudut matanya terangkat. Ia membuka sebuah payung bambu yang terbuat dari bambu hijau, menutupi wajahnya hingga hanya dagunya yang lurus terlihat. Bai Er berjalan dari belakang sambil menenteng sebuah kotak obat. Kasim menunjuk jalan, nampak sedang berunding dengan pengawal penjaga gerbang, lalu berkata dengan suara tertekan yang bersemangat, "Sipu, ini adalah istana kekaisaran." Ia sama sekali tak menjawab, hanya memandang ke bawah, memandang permukaan jalan yang dilapisi batu dengan tenang. Hujan sudah turun seharian, namun belum berhenti. Tetesan air hujan jatuh bersama tiupan angin. Sinar mentari pun berwarna merah tua, menyinari pakaian hitamnya yang seputih salju dan menimbulkan lingkaran-lingkaran merah jingga yang suram. Melihatnya tak bersuara, Bai Er diam-diam menjulurkan lidahnya, lalu berdiri dengan sopan sambil menirukan ekspresi wajahnya. Saat ini, Kasim penunjuk jalan itu melangkah menghampiri mereka, lalu berkata sambil tersenyum, "Xu Qiang Shifu, mohon ikut aku." Xu Qiang mengangguk-angguk, lalu berkata, "Aku telah membuatmu repot, Gonggong." Gonggong adalah panggilan seorang Kasim ya. Suaranya mendadak terdengar, serak dan kasar. Bahkan kusir kereta pun melompat terkejut. Tak nyana, seorang tabib wanita sakti seperti ini mempunyai suara seperti itu, seakan terbakar arang, membuat orang merasa dingin tanpa sebab. Kasim tua itu tak bisa menahan diri untuk tak sekali lagi mengawasinya dengan sembunyi-sembunyi. Wajahnya ditutupi cadar yang menyembunyikan separuh wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang matanya. Biji matanya hitam kelam berkilauan, dalam tak terlihat dasarnya. Walaupun ia menunduk dan memandang ke bawah, namun aura kebangsawan memancar keluar dari ujung-ujung alis dan sudut-sudut matanya. Ketika ia memandang ke atas, samar-samar nampak sinar yang ganas. "Gonggong," ia agak mengangkat alisnya, lalu memanggil dengan suara lirih. Sang Kasim tua tersadar, lalu segera berkata, "Berjalanlah ke sini." Setelah hujan turun selama beberapa hari, walaupun pembuangan air dalam istana baik, di mana-mana masih terdapat genangan air. Kasim tua itu tahu identitas Xu Qiang. Ia tak berani meremehkannya. Ia membungkuk seperti biasanya, lalu bergerak untuk membantunya membuka payung. Xu Qiang pun tak menolak. Sambil menunduk, ia berjalan di sisi Kasim itu. Setelah berjalan sampai ke sebuah lorong, dengan terbiasa, Xu Qiang berbelok ke kiri. Sang Kasim tua terdengar berkata dengan kaget di sisinya, "Xu Qiang Shifu baru 3 kali masuk ke istana, namun sudah ingat jalan."
Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku masuk ke istana, sampai 2 atau 3 tahun lalu, aku masih tak tahu jalan. Mendengarnya, Sukyang menghentikan langkahnya. Sambil tersenyum hambar, ia pun berkata, "Aku mengingatnya dengan cukup baik." Sang Kaisim tua berkata sambil tersenyum, "Atau Anda memang seorang tabib wanita sakti, sehingga dapat melakukannya. Setelah Yang Fei Nang Niang minum obat yang Anda resepkan, keesokan harinya ia membaik." Sukyang tersenyum hambar. Gonggong terlalu membesar-besarkan. Setelah selesai berbicara, ia mundur setengah langkah tanpa meninggalkan jejak. Mengikuti di belakang Kasim tua itu, berjalan dengan tenang sambil menunduk. Setelah tiba di kantor Kasim Dalam, sesuai dengan peraturan ia diperiksa. Kasim kepala memberinya beberapa instruksi, lalu menyerahkannya pada Kasim Lingsi dari aula Kinan. Sejak saat ini, Bayi R tak bisa melangkah lagi. Ia menyerahkan kotak obat pada Sukyang, lalu berkata seraya tersenyum, "Aku akan menunggu Sifu di sini." Begitu ia selesai berbicara, Sukyang nampak berpaling dan meliriknya dengan diam. Warna biji mata Sukyang amat gelap, dengan amat tenang menatapnya tanpa berkedip. Bagai batu permata kucing yang hitam kelam. Bayi R sudah 3 tahun mengikuti Sukyang. 3 tahun sebelumnya, kegilaan merebak di ibu kota. Ayahnya pun tewas dalam kegilaan itu. Untung saja nasibnya sangat baik, dirawat oleh Sukyang. Walaupun watak si Puni sangat dingin, sehari-hari sangat sedikit bicara, namun sikapnya terhadap dirinya cukup baik. Namun sekarang, di bawah pandangan mata Sukyang, ia menggigil kedinginan tanpa sebab. Dengan suara pelan yang agak ketakutan ia berkata, "Sifu." Sukyang mengalihkan pandangan matanya, lalu mengangkat tangannya dan merapikan rambut di pelipisnya. Dengan nada suara yang lembut ia berkata, "Lapar tidak?" Bayi R cepat-cepat berkata, "Tidak lapar." "Bukankah kau membawa makanan kecil? Kalau lapar, makanlah sedikit dulu." Sukyang jarang nampak ramah seperti ini. Bayi R merasa sangat terhormat. Ia tak bisa menahan rasa girang dalam hatinya. Ia segera berkata sambil tersenyum manis, "Murid tak lapar, aku akan menunggu Sifu pulang malam nanti untuk makan malam bersama." Sukyang tak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi bersama Kasim Lingsi. Ketika berjalan keluar dari halaman, ia berpaling. Ia masih dapat melihat Bayi R berdiri di mulut gerbang sambil tersenyum simpul. Wajah mungilnya merona merah, bagai dipulas gincu. Sebuah pikiran yang samar-samar muncul dalam lubuk hatinya. Dahinya agak berkerut. Saat ini hujan telah berhenti, namun udara masih dingin di sampingnya. Kasim Lingsi menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika bertemu dengan Kaisar. Ia mendengarkan dengan diam, mengingatnya satu persatu dalam hati. Setelah berjalan selama hampir setengah sichen, akhirnya mereka tiba di luar aula Kinan. Pelayan dalam istana masuk dan melapor. Ia berdiri di luar sambil menunggu. Ia merasa agak tegang, jantungnya berdegup keras. Ia menarik napas dalam-dalam, namun tak kuasa menekan rasa tegang itu. Sudut-sudut mulutnya yang tersembunyi di balik cadar tertarik kencang. Raut wajahnya pun sangat serius. Sebenarnya, sejak untuk pertama kalinya masuk ke istana 3 bulan yang lalu, sejak untuk pertama kalinya melangkah masuk ke dalam kota ini dalam 5 tahun ini, perasaan semacam itu selalu mencengkeram dirinya. Agak tegang, agak bersemangat, agak bergairah, bahkan agak menanti-nanti. Sukyang tahu bahwa perasaan semacam ini seharusnya tak muncul dalam dirinya. Karena keadaan sudah seperti ini, lengah sedikit saja akan membuat rencananya hancur lebur. Namun ia masih tak bisa mengendalikan dirinya sendiri, terutama pada hari ini, terutama pada saat ini. Pintu aula perlahan dibuka, namun bukan Kasim Lingsi, melainkan seorang wanita yang mengenakan pakaian istana berwarna biru dan ungu yang indah. Sikapnya menawan, wajahnya bagai buah persik, pakaiannya mewah. Sepasang mata burung hongnya agak miring ke atas.
Melihat Sukiang, ia mengerenyutkan dahinya lalu bertanya, "Kau siapa?" Ini adalah Sukiang Sifu yang direkomendasikan Yang Fei Niang masuk ke istana untuk mengobati Yang Mulia. Kasim Lingsi kebetulan ikut keluar. Setelah selesai menjawab, ia segera berkata pada Sukiang, "Sukiang Sifu, pergilah untuk beri salam pada Cheng Fei Niang." Pandangan mata Sukiang agak tertegun. Ia memandangi wajah selir Cheng dengan tenang, lalu segera memberi hormat pada selir Cheng. "Salam pada Niang." Suaranya tenang. Penghormatan istana itu dilaksanakannya dengan sangat seksama, sama sekali tak seperti orang yang baru saja masuk ke istana. Selir Cheng tak dapat menemukan kesalahan di dalamnya. Sinar matanya semakin suram. Dengan suara rendah ia pun berkata, "Menemui orang yang dapat membantumu, kenapa masih memakai cadar? Siapa yang mengizinkannya memakai benda ini di dalam istana?" Kasim Lingsi cepat-cepat berkata, "Menjawab Niang, Sukian Sifu adalah orang yang hidup membiara, tak bisa dilihat oleh orang luar. Oleh karenanya, sejak masuk istana, terus menutupi wajahnya dengan cadar." Selir Cheng mendengus. Apa orang-orang di kantor Kasim sudah mampus semua? Selir yang juga terlalu bodoh. Bagaimana bisa berani merekomendasikan orang luar dengan sembarangan masuk istana? Kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Bahwa Selir Cheng dan Selir yang tak cocok sudah lama bukan rahasia lagi. Walaupun kakak Selir Cheng, Cheng Yuan, adalah pejabat tinggi militer dan juga pernah mengikuti kaisar bertempur di berbagai tempat, namun Selir yang berasal dari keluarga kekaisaran Huaisong. Latar belakang keluarganya sangat kuat. Selain itu, ia juga didukung oleh menteri-menteri lama Huaisong. Apalagi setelah Permaisuri Nalan meninggal dunia, kaisar tak pernah mengangkat permaisuri baru. Oleh karenanya, mereka berdua semakin seperti api dan air. Begitu melihatnya, Kasim Lingsi langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, masih mau tak mau berkata sambil mengeraskan hati sendiri, "Niang, si Sui Kiang Sifu adalah murid langsung Ji Yu Si Tai dari biara Taiji. Ilmu pengobatannya cemerlang. Selain itu, pemeriksaan hari ini juga telah disetujui sendiri oleh Yang Mulia." Selir Cheng berpaling, lalu menatap tajam Kasim Lingsi dengan sangat dingin. Setelah itu, ia tertawa dingin dan berkata, "Kalau begitu, cepat bawa tabib itu masuk." Setelah berbicara, ia membawa para pengiringnya keluar dengan penuh amarah. Kasim Lingsi menyeka keringat dingin, lalu berkata pada Sui Kiang, "Sukiang Sifu, ikut aku masuk." Dengan perlahan, pintu aula dibuka. Dengan suara berderit, debu yang amat halus menari-nari dengan lincah di bawah cahaya mentari. Suki yang berdiri di luar pintu. Untuk sesaat, tak nyana ia termenung. Dalam termenungnya, ia merasa dirinya seakan berada dalam mimpi, merasa bahwa asalkan melangkah masuk, semuanya masih seperti suatu hari yang telah berlalu itu. Ayah dan saudara-saudara lakinya masih ada, dan dirinya masih muda dan lugu. Akan tetapi, akhirnya ia hanya bermimpi belaka. Aroma yang asing menerpa wajahnya. Walaupun dekorasi tempat ini begitu akrab dengannya, namun perasaannya sudah berubah. Tak ada lagi dupa istana yang mewah, tak ada lagi lengan baju sutra yang berwarna-warni, dan tak ada lagi orang-orang yang hilir mudik dengan ramai, mengangkat cawan dan menunduk, memuji-muji dengan lantang. Seluruh aula itu kosong melompong, lentara istana digantung tinggi-tinggi. Di bawahnya berdiri beberapa pelayan istana yang berpakaian putih polos. Tirai-tirai tebal sehitam tinta tergantung rendah. Di atasnya tersulam ikan-ikan koi berwarna emas dan bunga-bunga mawar. Dan di tengah berlapis tirai tebal itu, sebuah sosok duduk di sana, menunduk, seakan sedang membaca sesuatu. Mendengar suara, ia tak juga mengangkat kepalanya. Aula besar itu amat dalam, membuat Suki yang tak bisa melihat raut wajahnya dengan jelas.
Sukiang yang duduk di belakang Kasim Lingsi bersujud dengan penuh hormat. Kasim Lingsi berkata, "Yang mulia, Sukiang Sifu sudah datang." Orang di depannya sama sekali tak menjawab. Maka Sukiang berdua hanya terus berlutut di sana. Kesunyian aula besar itu menakutkan, hingga suara kulit dada para pelayan istana yang berdesakan dengan sulaman di pakaian mereka ketika mereka bernapas dapat terdengar. Jantung Sukiang melonjak-lonjak dengan liar di dalam rongga dadanya. Duk, duk, duk. Bagai gendang perang di medan perang, degup demi degupnya mengguncang kerongkongannya hingga terasa gatal. Sepasang tangannya menutupi mulutnya. Ia berlutut di sana sesuai dengan aturan protokol istana. Bayang-bayang waktu berkelebat dari ujung rambutnya menggumpal di bahunya yang kurus kering, dan masih ada leher yang amat kurus itu, lebih putih dibandingkan bunga es dan salju pucat pasti tak berwarna. "Bangkitlah." Suara yang berat terdengar di kedalaman aula itu, sama sekali tak mengandung kelembutan, namun juga tak terlalu acuh tak acuh. Hanya begitu tenang, bagai setetes air yang jatuh ke permukaan danau yang tenang dan menimbulkan gelombang air yang tembus pandang. Namun, beberapa kata yang sederhana itu membuat punggung Suki yang tegang. Perasaan kesemutan yang amat halus timbul di lapisan atas kulitnya. Ia berdiri sambil menunduk di belakang Kasim Lingsi. Sepasang tangannya nampak tergantung dengan alami di kedua sisi tubuhnya. Jari jemarinya agak melengkung, akan tetapi kuku ibu jarinya dengan erat menempel di jari telunjuknya. Dengan ganas menusuknya, nyerinya bagai ditusuk sebatang jarum perak yang amat halus, menusuk pikirannya yang bergejolak dengan hebat. "Yang mulia, ini adalah Sukiang Sifu dari biara Taiji." Yan Kun sedikit mengangkat kepalanya. Kerja keras seharian membuatnya agak lelah. Ia menaruh kuas tulisnya, lalu menekan pelipisnya dengan ibu jari tangan kirinya. Dengan mata separuh tertutup, ia memijitnya dengan perlahan. Pandangan matanya yang hambar menyapu tubuh Sukiang. Ia mengangguk-angguk lalu berkata, "Kemarilah." Sukiang melangkah mendekat di belakang Kasim Lingsi. Yan Kun menjulurkan tangan kanannya, lalu menaruhnya dengan datar di atas meja tulis. Sukiang berlutut di sebelah kanannya. Cadarnya menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Poninya menjulur ke bawah, sehingga bahkan matanya pun tak terlihat. Ia menunduk, sinar matanya bagai air. Di dasarnya yang tak terlihat orang, sebuah badai salju yang hitam kelam seakan berkecamuk, dan masih ada tangan itu, langsing, pucat pasi, buku-buku jarinya, karena sehari-hari menggenggam pisau dan menarik busur, penuh kapalan. Lebih dari separuh jari kelingkingnya putus, daging dan kulit baru yang tumbuh karena bertahun-tahun tergesek, setelah berubah menjadi kasar, dari hiasi bekas luka yang menyeramkan. Ia hanya tertegun sejenak, lalu tersadar. Jari jemarinya menekan pembuluh darah sang kaisar, merasakan denyut nadinya. Namun Yan Kun mau tak mau meliriknya. Kebanyakan tabib begitu melihat tangannya terpana. Namun tabib ini dengan amat cepat tersadar. Ternyata ia adalah seorang yang amat cerdas. Setelah selesai memeriksa denyut nadinya, Sukiang mundur selangkah tanpa berkata apa-apa, lalu menunduk dan berkata, "Penyakit yang mulia tak parah, hanya terlalu banyak bekerja keras, tak cukup tidur. Sebentar lagi hamba akan menulis resep. Setelah yang mulia meminumnya dan banyak beristirahat, tentu akan jauh lebih baik." Suaranya rendah dan serak, seakan sama sekali tak keluar dari mulutnya. Mendengarnya, ujung-ujung alis Yan Kun terangkat. Pandangan matanya dengan hambar memperhatikannya dengan seksama. Lalu ia berkata, "Apa suaramu sejak lahir memang begini?" Sukiang berkata, "Menjawab yang mulia. Ketika kecil rumah hamba terbakar, tenggorokan hamba juga rusak karena asap." Yan Kun tak lagi berbicara. Pandangan matanya berputar-putar di wajah sang tabib.
lalu kembali memandang ke bawah. Saat itu, seorang pelayan masuk dari luar aula untuk menyampaikan petisi. Angin yang dingin dan suram mendadak bertiup. Dahi Yan Kun berkerut, jari yang menekan pelipisnya mau tak mau bertambah kuat menekan. Melihatnya, Suki yang berkata, "Hamba juga masih mempunyai kepandaian memijat yang dapat mengurangi sakit kepala. Apakah Yang Mulia bersedia mencobanya?" Sinar lilin di dalam aula bertambah terang. Di luar jendela, sinar mentari terbenam tenggelam di barat. Senja pun tiba. Waktu dengan perlahan mengalir. Sinar mata Yan Kun pun bagai diselimuti salju yang berterbangan. Ia memandangi Sukiyang. Sinar matanya dengan sama-sama mengandung suatu makna yang mendalam. Setelah terdiam, untuk beberapa saat, ia menunduk dan berkata, "Baik." Dengan langkah yang tenang, Sukiyang berjalan ke belakangnya, mengangsurkan sepasang tangan yang putih bersih, menekan dahi sang kaisar. Jari jemarinya sedingin es. Ketika pertama menyentuhnya, tak nyana bagai salju dingin di puncak gunung. Dinginnya membuat hati gemetar. Yan Kun nampak tenang, merasakan jari jemarinya yang lincah dan kuat memijit kepalanya. Sakit kepalanya pun benar-benar mereda. Ia memejamkan matanya lalu dengan asal berkata, "Gurumu adalah Jiu Sitai?" Sukiyang menjawab dengan suara rendah, "Iya." "Sudah berapa tahun kau berada di ibu kota?" Sukiyang berkata, "Sudah 5 tahun penuh." Sudut-sudut bibir Yan Kun terangkat, namun dalam matanya sama sekali tak senyum. Dengan hambar ia berkata, "Sebelumnya kau orang mana?" Suara Sukiyang tenang. Sambil menunduk ia menjawab, "Orang Minzhou." Dahi Yan Kun berkerut. Tangannya mengepal bagai sebuah tinju. Ia menaruhnya di sisi bibirnya. Ia menghela napas dengan pelan lalu berkata, "Logat ibu kotamu cukup bagus." Sukiyang menjawab dengan suara lirih, namun tak lagi berbicara. Aula besar itu amat besar, luar biasa besarnya. Entah dari mana angin bertiup masuk, melayang-layang dengan ringan, membawa keharuman yang sama-samar. Sinar mata Sukiyang tenang, walaupun sedang memandang punggung orang, walaupun sejak masuk ke dalam aula besar itu, ia tak pernah mengangkat kepalanya. Ia masih dapat membayangkan raut wajah orang itu. Benar, seharusnya seperti ini, mata yang panjang dan sipit, pandangan mata yang tajam, batang hidung yang mancung, sepasang bibir yang amat tipis, bahkan warna bibirnya pun amat pucat, selalu tertarik ke dalam seperti ini, seakan tak memandang siapapun. Sudah berapa lama? Sukiyang berdiri di sana, ingatannya menembus gunung dan lautan, kembali ke saat yang sudah berlalu itu. Ia bersembunyi di balik tubuh kakak lelakinya. Tangannya digandeng erat oleh ibu susunya. Dirinya memandang keluar dari salah-salah kerumunan, melihat pemuda itu melangkah menjauh. Ketika para pangeran lain menangis keras-keras tanpa henti, ia tetap tenang. Matanya pun merah, tak rela diantar masuk. Hanya pemuda itu, matanya terang benderang, tersenyum dan tenang. Sama sekali tak ketakutan ketika menjadi sandera yang harusnya meninggalkan kampung halaman, ketika melihat dirinya yang memandanginya dengan terpana di tengah kerumunan orang. Ia justru mengedipkan matanya ke arahnya dengan nakal. Sejak saat itu, hari-hari yang cemerlang berlalu, istana begitu besar, begitu banyak orang. Namun sejak saat itu, matanya hanya dapat melihat dia seorang. Saat itu dirinya masih begitu kecil. Namun, ambang pintu gerbang istana begitu tinggi, hampir tinggi dari kaki mungilnya. Setiap hari dirinya berlari dari gerbang istana ke gerbang yang lainnya, berlari hingga seluruh kepalanya penuh butiran keringat besar, hanya untuk dapat bersembunyi di luar pintu aula Sang Wu dan dengan sembunyi-sembunyi memandanginya. Akan tetapi, hari-hari seperti itu pun sudah berlalu. Dengan diam, dengan perlahan, Sukiyang menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya berkelebat tanah air yang telah jatuh ke tangan musuh di tengah gunung pedang dan lautan api.
perang sengit untuk menumpas pemberontakan, perjuangan pahit melawan penghinaan dan kegelapan. Akhirnya semuanya buyar, hanya menyisakan sosok di hadapannya ini, lelaki yang dari awal sampai akhir selalu tegak lurus bagai besi itu. Tangan kanan Sukiang memijat dahi sang kaisar, memijat lehernya, memijat bahunya, memijat punggungnya, seakan memijat seumur hidupnya yang terlunta-lunta. Ia memandangi sang kaisar, memandangi lelaki yang dikejar olehnya selama separuh hidupnya, dicintainya dengan bertepuk sebelah tangan selama separuh hidupnya, dibencinya selama separuh hidupnya, dan telah menghancurkan seluruh hidupnya itu. Jantungnya melonjak-lonjak dengan hebat, seakan hendak melompat keluar dari mulutnya. Beginilah apa yang boleh buat. Bukankah seperti ini adalah yang terbaik? Dirinya menahan derita, berjuang, menerima penghinaan, mengalami berbagai sengsaraan, menanggung siksaan, semua penantian itu bukankah demi saat ini? Dalam sinar matanya berkelebat seberkas sinar tajam, pergelangan tangannya bergetar, seberkas sinar perak yang lembut meluncur keluar dari lengan baju dan telapak tangannya. Dengan tenang, biji mata Yan Kun berkilat-kilat, sinar matanya tak bisa ditebak, seakan dalam sekejap dapat menembus segalanya. Saat ini, dayang-dayang yang berpakaian polos masuk sambil mengusung arang putih, hendak menambahkan arang kepedupaan di belakang tabir. Kaki Yan Kun bergerak, tiba-tiba menginjak permadani dengan bertenaga. Seketika itu juga, sang dayang terjatuh sambil berseru kaget, dan arang putih di tangannya pun terlontar ke arah Yan Kun dan Sokiang. Dalam sekejap mata, suara seruan kaget dan jeritan melengking para dayang menjadi satu. Sukiang pun terpaku kaget mendengar kejadian yang tiba-tiba terjadi itu. Yan Kun memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur ke belakang. Cepat, cepat panggil orang! Kasim Lingsi menjadi pucat pasi karena ketakutan. Dengan susah payah ia menerjang ke sisi Yan Kun. Dengan panik ia mengibaskan pakaian Yan Kun, sekhawatir bahwa sang kaisar terbakar, walaupun hanya sedikit, dan dayang-dayang itu sudah jatuh pingsan karena ketakutan dengan mata terbalik. Para pengawal menerobos masuk dan menahan sang tabib. Mereka takut kalau pembunuh ini akan melakukan sesuatu. Beberapa tahun belakangan ini, walaupun kekaisaran sedikit demi sedikit menjadi tenang, istana Kaisar Yan tak pernah kekurangan para pembunuh yang berani mati seperti ini. Tak peduli apakah mereka adalah sisa-sisa dinasti sebelumnya yang tak rela ditaklukkan, atau para pengikut kamar dagang Datong yang selama ini bersembunyi. Mereka telah berulang kali menyelinap ke dalam istana untuk membunuh. Bagian dalam aula kacau balau, semua orang pucat pasi, seakan sedang menghadapi seorang lawan berat, takut menjadi pelampiasan amarah sang kaisar. Akibat peristiwa itu, namun sejak awal hingga akhir peristiwa itu, Yan Kun diam 1000 bahasa. Ia mengernyutkan dahinya dalam-dalam, seakan tak memahami sesuatu. Ia merasa agak bimbang, bahkan agak tak bisa berbuat apa-apa. Namun hal ini tak mengurangi pamornya. Sepasang matanya masih memandang orang itu dengan sedingin es, seakan hendak menembus rambut yang tergerai di dahinya, menembus cadarnya yang amat tebal, terus sampai menembus hatinya. Dengan mengikuti pandangan matanya, Kasim Lingsi melihat semua yang terjadi dengan penuh amarah. Ia menatap Sukiang. Para pengawal segera membereskan pembunuh itu, memanggil tabib istana dan melindungi sang kaisar. Namun, sang tabib wanita masih berdiri di sana. Kulitnya pucat pasi, sinar matanya suram, bagai hantu yang bergentayangan di padang belantara. Sama sekali tak merona merah. Pakaian yang menutupi punggungnya sudah terbakar hingga rusak. Lehernya pun merah. Namun, hal-hal ini bukan sesuatu yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa tabib itu telah mementang sepasang tangannya bagai orang-orangan bertahan di sana. Pakaian di lengannya telah terbakar dalam sebuah api yang besar yang merah padam. Ah, Kasim Lingsi berseru keras-keras. Cepat selamatkan dia. Biur, angin membasahi tubuh sang tabib. Pakaiannya berantakan, lengannya pun menderita luka bakar yang parah.
Beberapa dayang-dayang bergegas maju ke depan untuk memayangnya. Kasim Lingsi terdengar cepat-cepat berbicara. "Sebaiknya kalian memayang Sukyang Sifu ke aula sebelah. Cepat pergi, minta tabib istana datang." Para dayang itu mengiyakan, lalu hendak memayangnya keluar. "Berhenti!" Sang kaisar mendadak membuka mulut dan berteriak. Suara itu amat dingin, bagai abu dupa yang sudah habis terbakar, mengandung mendung yang amat asam, menyingkap berlapis-lapis tirai brokat tebal yang mewah dan indah, dan menembus telinga sang tabib wanita. "Kau berbalik!" Cahaya di dalam ruangan itu temaram, tak nyana mengandung warna merah yang aneh. Lilin kuning terang menyala dan tenang, memancarkan sinar yang amat lembut ke punggung Yan Kun yang tinggi dan tegak. Suki yang berdiri di sana, namun seakan tak mendengar apapun. Dunia luas dan menakutkan, segala di depannya berubah menjadi berkabut. Penghinaan yang telah ditanggungnya selama beberapa tahun ini lolos dari jalur lubang jarum, berkelana dan terlunta-lunta bagai anjing geladak, berusaha keras untuk menyusun rencana dan bersiap, dan kesepian serta penderitaan setiap senja menjelang sekonyong-konyong berubah menjadi abu dingin yang sedingin es, sama sekali tak mengandung sedikit pun kehangatan. Sang tabib wanita menunduk, memandangi kain brokat dan sutra tipis bersulamkan sepasang naga dan burung hong yang bagai kabut itu. Seberkas angin yang sangat lembut bertiup dengan ringan melayang-layang, bagai kiambang yang tak berakar, persis seperti dirinya. Kehidupan ini, seumur hidup ini, tak pernah dengan jelas digenggam dengan tangannya sendiri. Begitulah sudut-sudut matanya terangkat, namun seulas senyum pahit pun tak dapat dibuatnya. Ia menggigit bibir bawahnya keras-keras, menggigit erat-erat hampir menembus bibirnya. Ia tak tahu dirinya saat itu sedang memikirkan apa. Dan masih ada pikiran memuakkan yang menghantui hatinya. 10-20 tahun tak bisa melupakannya. Ia mendadak sangat ingin menangis tanpa memperdulikan apapun juga. "Sukyang Sifu, yang mulia memanggilmu, Sukyang Sifu." Dengan cemas, Kasim Lingsi memanggil di sisinya, namun dirinya sama sekali tak bergeming. Wajah Yan Kun menghilang di tengah asap dupa yang tebal, seiring dengan asap putih yang melayang-layang itu. Memandangi punggungnya yang berpakaian hitam, mendadak ia seakan memahaminya. Yan Kun memandanginya untuk waktu yang amat lama. Ia baru tahu dan bertanya dengan tenang, "Namamu Sukyang?" Dirinya sama sekali tak menjawab dan juga tak berbalik, hanya berdiri dengan diam. Yan Kun kembali bertanya, "Kau tinggal di biara Taiji?" Dirinya pun tak menjawab. Aula besar itu begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Sinar lilin menyinari dirinya, menimbulkan sebuah bayangan yang amat panjang di lantai. Begitu kurus, seakan begitu disentuh dengan lembut ia akan dengan lemas ambruk di atasnya. Dahi Yan Kun yang berkerut dalam sedikit demi sedikit menjadi kendur. Ia memandangi dirinya dengan diam. Sinar matanya begitu panjang, menembus budi dan dendam. Akhirnya, dengan nada hambar, ia pun berkata, "Pergilah." Seteguk air dingin seakan tiba-tiba menggunyur dadanya, membuat kerongkongannya yang terseduh sedang semakin tercekat. Jari jemari Suki yang gemetar pelan. Ia berulang kali berusaha sekuat tenaga, namun tak berdaya mengepalkan tangannya. Dengan dendam penuh rasa malu dan terus-menerus bergobar itu, yang siang malam menggerogoti hatinya bagai seekor kutu buku. Sekonyong-konyong buyar di tengah sepatah kata yang begitu ringan. Hatinya yang beberapa tahun belakang ini direkatkan oleh kebencian, seketika itu juga pecah berkeping-keping, begitu luas, begitu nyeri, begitu sedingin es. "Sukyang Sifu, yang mulia menyuruh Anda pergi, cepatlah pergi." Kasim Lingsi yang sudah menjadi seorang yang lihai karena sudah lama tinggal di sana juga merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia segera menyuruhnya pergi dengan suara lirih di sampingnya. Sukyang menghembuskan napas dengan diam, lalu mengangkat kaki dan dengan perlahan berjalan keluar. Api lilin di aula besar itu bergoyang-goyang. Yan Kun sepertinya merasa sedih. Ia melambaikan tangan agar para penggiringnya pergi.
ia masih duduk di depan meja tulis yang baru saja dirapikan, membaca beberapa petisi yang masih tersisa sambil menunduk. Kuas tulisnya yang bertinta merah meluncur di atas kertas yang kuning terang, menimbulkan suara yang lembut. Angin bertiup mengangkat ujung-ujung pakaian hitam Sukiang yang berwarna kelabu dan memperlihatkan sepasang sepatu kain di baliknya. Tak lebih bagus dari sepatu selir yang baru masuk istana bertahun-tahun yang lalu. Penjaga gerbang dalam membuka pintu. Hujan dingin yang ditiup angin menerpa tubuhnya. Separuh bahunya muncul di luar gerbang. Ia sebenarnya harus pergi, dan memang harus pergi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ia berhenti. Dengan begitu kukuh, tak lagi bisa mengambil satu langkah pun. Ujung-ujung alis Kasim Lingsi terangkat. Ia melangkah ke depan, lalu menyangga lengannya seraya berkata, "Hamba akan memapah Sipu keluar." Setelah berbicara, tanpa mendengarkan protesnya, ia langsung memapahnya keluar. Para Kasim kecil di aula besar itu segera maju dan menutup pintu gerbang. Sukian dengan patuh mengikuti Kasim Lingsi, kepalanya agak menunduk. Angin bertiup dan meniup cadarnya hingga terjatuh. "Ayo," ujar Kasim Lingsi. Ia melepaskan Sukiang dan memungutnya. Sukiang menggunakan kesempatan itu untuk berbalik. Ujung-ujung matanya berputar, mengintip ke dalam sela pintu yang belum tertutup itu. Di tengah cahaya yang temaram, Yan Kun duduk seorang diri, sama sekali tak mengangkat kepalanya. Hanya kuas tulisnya yang berhenti bergerak. Pintu aula satu cun demi satu cun tertutup. Dengan samar-samar ia mengingat begitu banyak hal yang sudah dilupakannya selama begitu lama. Kecemerlangan masa muda saat itu, mereka berdua masih kanak-kanak yang lugu, berhari-hari bagai aliran sungai gunung, dengan riang mengalir melewati hari-hari yang terang benderang dan segar itu. Sudah amat lama tak teringat padanya. Begitu lama hingga ia menganggap bahwa dirinya telah melupakannya. Akan tetapi, tepat pada saat ini, ia berdiri di sini. Ingatan-ingatan itu bagai derasnya air sungai di musim panas. Dalam sekejap mata, menghancurkan tabir yang menutupi ingatannya. Saat itu, Dakia masih berjaya. Kesehatan ayahanda sangat baik. Usia kakak-kakak lelaki juga masih muda. Kadang-kadang mereka bertengkar, namun suasananya masih mengandung keceriaan dan kepolosan kanak-kanak. Dan dirinya saat itu, sepasang matanya berlalu polos, cara berpikirnya terlalu sederhana. Tak dapat melihat tulang belulang putih menyeramkan yang terkubur di bawah istana yang berkilauan keemasan itu, dan tak bisa melihat mata pedang berlumuran darah yang ditutupi kain brokat berwarna-warni itu. Bahkan suara cepat genderang perang yang bertalu-talu itu pun diredam oleh suara tari dan nyanyian dalam istana. Dengan menipu dirinya sendiri dan orang lain, ia hidup dalam dunianya sendiri, membayangkan bahwa pada suatu hari ia akan mengenakan mahkota burung hong dan kiape, menikah dengannya, lalu seumur hidupnya mengikutinya, merawatnya, mempercayainya, dan mematuhinya. Andaikan hidup manusia hanya seperti ketika pertama kali bertemu, bukankah tak akan ada kilatan pedang, perkelahian, dan dosa yang terjadi kemudian? Sebenarnya, siapa yang telah berbuat salah? "Sukiang Sifu, cadar Anda." Sukiang berpaling. Kasim Lingsi mendadak terpana. Walaupun sebelumnya ia belum pernah melihat wajah Sukiang Sifu yang sesungguhnya, sang tabib wanita itu selalu menutupi mulut dan hidungnya, namun tak pernah menutupi matanya. Akan tetapi, hanya dalam sekejap, seluruh tubuhnya seakan mendadak menjadi 20 tahun lebih tua. Sudut-sudut matanya penuh kerut-merut, sepasang pelipisnya putih keperakan bagai salju. Terutama sepasang matanya tak lagi tak nampak tenang dan dalam seperti sebelumnya. Berubah penuh asam garam kehidupan, sepi bagai abu dingin. "Terima kasih banyak." Sukiang menerima cadar dalam tangan Kasim Lingsi, namun ia tak memakainya. Ia berbalik dan melangkah keluar aula. Ia pun tak memerlukan petunjuk jalan lagi, seakan seperti di rumah dan halamannya sendiri yang sudah akrab dengannya. Bruk! Pintu aula
yang berat akhirnya seluruhnya ditutup. Angin berdesir bagai burung yang menangis di malam hari dan terbang di atas kubah istana Seng Jin. Seorang Kasim kecil yang membawa payung mengejarnya. Begitu Kasim Lingsi tersadar, ia segera mendahulinya. Namun ia hanya melihat Sukiyang yang sudah kurus kering dan rapuh dengan perlahan berjalan di lorong Yong yang amat panjang. Kabut malam memenuhi udara, hujan menerpa pundaknya, bagai bayangan setan kesepian. Hari itu adalah tanggal 4 bulan 9 tahun Kaiyuan ke-14. Pada tanggal 9 bulan 12 pada tahun yang sama, biara Taiji yang terletak di sebelah timur ibu kota terbakar. Api mengamuk sehari semalam, membakar habis seluruh biara itu. Di malam hari, komandan pasukan pengawal ibu kota Ajing diam-diam masuk ke istana. Saat itu, Yan Kun sedang makan. Setelah komandan Ajing berlutut, ia berkata dengan suara berat, "Sukiyang Sifu dari biara Taiji sudah pergi." Alis Yan Kun terangkat lalu bertanya, "Sudah mati?" "Belum, hanya sudah pergi." "Oh," ujar Yan Kun dengan hambar. Ia menunduk dan kembali makan bubur, lalu bertanya, "Kau juga belum makan?" Tadinya Ajing hendak berkata bahwa ia sudah makan, namun ia merasa tak dapat mengelabui kaisarnya. Maka dengan amat jujur ia pun menjawab, "Hamba baru akan saja bergegas datang kemari, belum makan." Dengan enteng, Yan Kun berkata, "Duduklah dan makanlah bersama." Ajing segera berkata, "Hamba tak berani." Yan Kun pun berkeras. Ia memerintah gadis pelayan untuk mempersiapkan sebuah meja lain untuknya. Ajing pun duduk di sebuah bangku kecil di sampingnya dan makan kurang dari separuh mangkok bubur. Melihatnya telah selesai makan, Yan Kun memerintahnya untuk mundur. Ajing penuh rasa tak paham. Akhirnya dengan suara lirih ia pun bertanya, "Yang mulia, tak ingin tahu ia pergi kemana?" Yan Kun berkata dengan hambar, "Tak perlu tahu. Tak perlu mengirim orang untuk terus mengawasinya." Asap dupa dalam pedupaan yang berbentuk bejana besar berkabut. Gadis pelayan yang mengenakan pakaian istana berwarna hijau bagai air hujan melangkah ke depan dengan cepat, lalu mengambil kepingan dupa berwarna emas dan memasukkannya ke dalam pedupaan. Yan Kun lama terdiam. Akhirnya dengan nada hambar ia berkata, "Tak perlu." Setelah berbicara, Ajing langsung menyesali perkataannya yang ceroboh. Setelah berlutut menghormat, ia segera keluar dari aula besar itu. Aula besar itu hitam kelam, namun di luarnya penuh salju putih yang memantulkan sinar rembulan yang cemerlang, menyinari sekelilingnya hingga pucat pasi. Namun, akhirnya tak dapat menyingkirkan kegelapan bayangan dalam kegelapan di sebuah sudut itu. Masih dengan keras kepala berjalan hilir mudik. Api lentera dalam aula besar bergoyang-goyang memadamkan dirinya sendiri. Kasim Jonglin yang berjaga di dalamnya membungkuk dan melangkah keluar. Kasim Tong Siguan yang berjaga di sampingnya menyambutnya dan bertanya, "Malam ini kita panggil selir yang mana?" "Tak memanggil siapapun." Jari telunjuk dan ibu jari Kasim Zongling membentuk sebuah lingkaran, memberi isyarat bahwa suasana hati sang kaisar sedang tak baik. "Yang mulia sudah mau tidur." Bagian dalam aula besar itu sunyi bagai air. Yan Kun berbaring di depan naga, memejamkan sepasang matanya. Malam kelam itu begitu. Yung Seng, putri kedua dari Acu dan Yuen Yu, berkelana berjalan menuju ke Biantang. Di sana, dia menginap di sebuah penginapan. Setelah begitu lama keluar rumah, dia akhirnya menikmati hidupnya sebagai seorang pendekar wanita. Selama di perjalanan dari Qinghai menuju Biantang, di perjalanan dia selalu melawan para berandalan-berandalan yang mengganggu rakyat jelata yang lemah. Untung saja selama masih di Qinghai, dia dilatih ayah dan ibunya untuk belajar kungfu dan pedang.
Pada esokan harinya, tersebar kabar bahwa penginapan Yunhai kedatangan seorang pendekar wanita jelita pembela kebenaran. Kabar itu dengan cepat menyebar bagai api liar di kota Rajatang. Kota Rajatang yang selalu tertib sudah amat lama tak ramai seperti ini. Sampai-sampai ada orang yang hendak masuk ke kota raja hanya untuk melihat rupa sang pendekar wanita. Yun Seng pun dengan demikian terus tinggal di kota Rajatang. Mula-mula ia amat girang, membela rakyat dan membasmi kejahatan, menegakkan keadilan, penuh aura seorang pendekar besar dunia persilatan. Namun sebulan kemudian ia agak rindu rumah. Saat keluar membantu si lemah, ia tak lagi begitu bersemangat ketika mulai dahulu. Siang hari ini, ketika Yun Sen keluar rumah, tiba-tiba ia melihat di jalan ada orang yang menjual kepiting. Mau tak mau, ia teringat dengan ibunya yang paling pandai memasak kepiting. Rong Gege juga sangat suka memakannya. Biantang dibandingkan dengan King Hai jauh lebih hangat. Apakah di rumah mereka juga sedang makan kepiting? Ketika ia sedang termenung, mendadak di sisinya terdengar suara tangis seorang anak. Seorang nyonya bermata merah sedang menarik seorang anak berusia 8 atau 9 tahun sambil memaki dan memukul. Ia berkata, "Kau berlari bermain kemana? Aku mencarimu kemana-mana. Kau membuat aku mati saking marahnya ya." Makiannya sengit, namun tongkat bambu di tangannya makin lama pukulannya makin tak bertenaga. Akhirnya ia menghempaskan tongkat itu lalu menangis terseduh-seduh. Yun Sen memandangi mereka dengan diam. Ulu hatinya terasa nyeri dan amat sedih. Ibu tentunya juga amat cemas, dan ayah walaupun biasanya sedingin es, namun sebenarnya yang paling menyayangi dirinya. Dan Rong Gege, apakah ia tak mencarinya kemana-mana? Dirinya melarikan diri dengan begitu keras kepala. Apakah ia tak amat mengkhawatirkannya? Nona kecil, nona kecil. Yun Seng tersadar. Ia mendengar penjual kepiting itu bertanya, "Kau mau beli kepiting?" Dahi Yun Seng berkerut. "Kepitingmu ini bisa hidup berapa lama?" Sang pedagang berkata, "Kalau dikeluarkan, tak lama juga akan mati. Kalau kau dipelihara di air asin, ia akan hidup beberapa hari." Mendengar perkataannya, Yun Seng tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku beli 2 pot, isikan air ke dalamnya. Aku ingin memelihara mereka." Sang pedagang tercengang. Ia pernah mendengar orang memelihara bunga atau burung, tapi tak pernah mendengar ada orang yang memelihara kepiting. Ia mengiyakan dengan gesit mempersiapkan mereka, lalu menyerahkan mereka pada Yun Seng. Yun Seng menenteng kedua pot kepiting itu dengan riang gembira kembali ke penginapan. Kamar nomor 3 Tianzi, penginapan Yun Hai, hanya berpisah dari kamar Yun Seng oleh sebuah lorong. Kamar ini menghadap ke air, dan di bawahnya terdapat danau hijau kumala. Di kedua sisinya pepohonan hijau merindang, bunga berwarna-warni bermekaran. Sekarang jendela sedang terbuka. Nampak Li Kin Rong Rong mengenakan jubah lemas berwarna-warni, dengan lengan bajunya yang besar berkibaran, rambut yang hitam setinta diikat. Dengan kemalamasan ia bersandar di kursi rotan, matanya setengah terpejam. Di depannya berdiri sebuah tongkat pancing. Talinya amat panjang, masuk ke dalam air danau di bawah lantai pertama. Entah apakah dengan cara demikian ia akan dapat memancing ikan. Mingki berjalan ke sisinya, lalu berkata dengan suara pelan, "Putri baru saja membeli beberapa ekor kepiting dan membawanya pulang. Ia menaruh mereka dalam pot. Ia baru saja pulang ke kamarnya." Mendengarnya, ujung-ujung alis Li Kin Rong Rong sedikit berangkat. Sudut-sudut mulutnya tertarik, seulas senyum pun mengembang. "Gadis kecil, akhirnya kegilaanmu sudah cukup." Ia menguap lalu mengulet dan bangkit. Pergi, 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 berkemaslah, bersiap pulang." Mingki mengangguk-angguk lalu bertanya, "Tuan tak mengunjungi Yang Mulia? Kalau Yang Mulia tahu Tuan pulang tapi tak menemui dia, jangan-jangan dia akan tak senang." "Bodoh, kalau begitu justru jangan sampai dia tahu." "Baik," Mingki mengiyakan, lalu berbalik dan keluar. Li Kin Rong Rong menghentikannya lalu berkata, "Oh ya, ingat beli
agak banyak kepiting, lalu taruh dalam kereta dan pelihara baik-baik. Di jalan, cari kesempatan untuk menukar kepitingnya dengan kepiting-kepiting ini. Jangan tunggu ia sampai ke rumah dengan membawa beberapa ekor kepiting mati, lalu menangis tak karuan. Minky tertawa terkekeh-kekeh. Tuan, benar-benar sangat penuh perhatian. Li King Rongrong tahu bahwa bocah ini sedang mentertawakan dirinya, namun tak marah. Sambil melambaikan tangannya ia berkata, "Pergi keluar dan buka mata sedikit lebih lebar." Minky keluar sambil tersenyum. Ketika tiba di halaman belakang, ia melihat beberapa lelaki kekar yang beberapa hari yang lalu dihajar Yun Seng berdiri di sana. Di belakang mereka pun ada para begundal setempat. Melihat Minky keluar, lelaki kekar itu kegirangan dan cepat-cepat menyambutnya, lalu berkata dengan berseri-seri, "Apa kabar tuan? Mereka ini juga saudaraku. Mereka benar-benar wajah yang asing. Sebentar lagi kami akan mengeluarkan tipuan baru. Kami menjamin bahwa nona kecil keluarga Anda akan..." Minky memotong perkataannya dan berkata, "Nona kecil keluarga kami sudah akan pergi. Lain kali, tak usah main sandiwara lagi. Uang ini adalah uang tip yang diberikan majikan kami untuk kalian. Kalian semua pulanglah." Lelaki kekar itu tercengang. Seketika itu juga wajahnya nampak kecewa. "Hah? Nona keluarga kalian tak mau bermain lagi?" Minky menendangnya lalu memarahinya sambil bercanda. "Cepat enyah, kunci mulut kalian. Malam ini siapapun tak boleh keluar. Besok pagi setelah nona kami pergi, kalian barulah berdagang di jalanan." Lelaki kekar itu mengiyakan lalu membawa saudara-saudaranya pergi. Seorang pengawal baru lain maju lalu berkata pada Minky, "Bos, pedagang Margaliu itu datang dan bertanya, Anda masih menginginkan kembang api itu atau tidak?" Minky berkata, "Mau, suruh ia melepaskannya malam ini. Ongkosnya akan kita bayar." Malam hari ini, kota Rajatang kembali meriah dengan kembang api. Ramainya bukan main. Namun, di gerbang Cue yang jauh, ada dua orang yang tak bisa tidur semalaman. Acu mengambil surat yang baru saja diantarkan kurir. Ia bolak-balik membacanya, lalu menarik Yuan Yu dengan ganas seraya bertanya, "Hei, kau justru membantu Rong Er kecil menganiaya Zinzuku." Ujung-ujung alis Yuan Yu terangkat. Ia melirik Acu, lalu berkata dengan hambar, "Lantas bagaimana? Kau takut dia menderita karena belajar kungfu? Sedangkan dia juga berangan-angan ingin berkelana di dunia persilatan. Masa aku akan membiarkannya benar-benar keluar sendirian?" Acu mendengus. Ia kembali berbaring di ranjang, lalu berkata dengan gusar, "Tak nyana putriku begitu tolol." Yuan Yu mengangkat seutas rambut Acu dan membelitkannya ke ujung jarinya. Angin malam bertiup masuk, seakan membawa keharuman bunga dan pepohonan. Yuan Yu memeluk pinggang Acu, napasnya bertiup di tengkuk Acu. Dengan suara rendah ia berkata, "Putri kita, untuk apa begitu pintar?" Keesokan harinya, Yun Seng bangun pagi-pagi. Sang pelayan penginapan dengan enggan berpisah bertanya, "Ah Nona, kau mau pergi?" Sambil tersenyum, Yun Seng mengangguk. "Benar, aku mau pulang ke rumah." Sambil memandang sosok Yun Seng yang pergi menjauh, pemilik penginapan dengan agak sedih berkata, "Kalau begitu, ia datang penginapan ini langsung penuh. Begitu dia pergi, tak ada orang lagi. Nona ini hampir pasti ditakdirkan membawa keberuntungan bagiku." Sinar mentari amat hangat. Yun Seng mengenakan gaun berwarna kuning pucat, menunggang kuda merah kecil dengan tangkas dan berani keluar dari gerbang kota. Tak lama kemudian, lebih dari 100 ekor kuda perang kelas 1 yang mengawal sebuah kereta kuda mewah muncul dan mengikutinya. Li King Rongrong mendorong jendela kereta hingga terbuka, memanggil Minky agar berdiri di depannya, lalu memberi perintah, "Suruh beberapa orang yang pandai mendahului di depan. Atur pondok minum teh untuk beristirahat dan penginapan untuk bermalam. Dan cari beberapa penduduk setempat untuk menunggunya di tepi jalan. Dia buta jalan, jangan sampai ia tak bisa menemukan orang untuk ditanyai dan tersesat." Minky berkata seraya tersenyum, "Tuan jangan khawatir." Sang kuda mengibaskan ekornya, mendengus dengan riang.
burung-burung di langit berkicauan. Satu lagi, hari indah selaksana litak berawan. Oke teman-teman, akhirnya novel kita selesai ya teman-teman ya. Akhir yang sangat membahagiakan untuk keluarga Acuh. Dan sampai akhir cerita, Ian Kun tidak memiliki permaisuri ya teman-temannya, dan Putri Chun-er tidak ada kabar ceritanya lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk cerita Princess Agent yang kedua. Kita lanjutkan lagi ke cerita-cerita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.